Yes, jumpa lagi di dalam acara siaran live. Kali ini sudah lama berdoa tetapi jawaban belum datang. Apakah malam ini kamu mulai lelah menunggu? Sebelum tidur, mari dengarkan 3 ayat firman Tuhan yang akan menguatkan iman kamu dan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang kamu nantikan mungkin belum terlihat ya, tapi Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kamu. Yes. Jumpa lagi bersama saya di siaran live Senam Iman dalam serial Ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum kamu tidur, saat sedang menunggu jawaban Tuhan. Yes, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bersama-sama selalu menantikan siaran live kali ini. Ya, Tuhan Yesus bersama-sama selalu dengan kita. Yes, amin. Ya, nah, oke. Boleh tahu dari mana saja teman-teman yang ada di sini? Silahkan tulis ya, dari kota mana saja, katakan shalom ya, dan semua teman-teman bisa ketik ayat Alkitab favoritmu di tempat ini. Yes ya, biasanya banyak sekali yang hadir itu juga bukan hanya dari Indonesia tetapi dari luar Indonesia. Ya, baik, kalau kayak begitu kita akan langsung mulai pada malam hari ini ya. Ada memang masa-masa dalam hidup ketika tantangan terbesar bukanlah penderitaan ya, melainkan penantian. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, namun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan mungkin tahun berganti tahun. Jawaban yang kita nantikan belum juga datang. Mungkin malam ini kamu sedang berada dalam masa seperti itu. Kamu sedang menunggu pintu pekerjaan dibuka mungkin. Menunggu hasil pemeriksaan kesehatan. Atau juga menunggu pemulihan dalam keluarga kamu. Menunggu perubahan dalam usaha kamu mungkin. Menunggu anak kembali kepada Tuhan. Menunggu doa yang sudah lama kamu panjatkan, dan semakin lama menunggu semakin berasa kayak pertanyaan muncul gitu ya. Tuhan, apakah Engkau dengar doaku? Kenapa jawaban doaku terasa kok lama banget ya? Apakah Engkau, Tuhan Yesus, masih bekerja? Jika pertanyaan-pertanyaan itu pernah muncul dalam hati kamu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ya, banyak tokoh Alkitab juga pernah mengalami masa penantian. Contohnya siapa? Abraham menunggu bertahun-tahun sebelum melihat janji Tuhan tentang seorang anak digenapi. Lalu siapa lagi contoh kedua? Hana berdoa dengan air mata sebelum akhirnya Tuhan mengaruniakan Samuel. Siapa lagi? Yang ketiga, ya, Yusuf harus melewati penjara sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin di Mesir. Yes. Yang keempat, Daud telah diurapi menjadi raja
tetapi masih harus nunggu sebelum duduk di atas tahtanya. Bahkan para murid pernah menunggu dengan tekun sampai janji Roh Kudus digenapi. Jadi masa penantian bukanlah tanda bahwa Tuhan melupakan kita. Seringkali masa penantian adalah tempat Tuhan membentuk iman kita, iman kamu, iman saya. Yes, Tuhan Yesus selalu memberkati. Ya, dahsyat. Iya. Terima kasih semua yang sudah join bergabung di dalam siaran live kali ini. Oke, di sini ada Kak Daisy pernah didoakan untuk minta segera bekerja dan puji Tuhan bekerja yang aku inginkan. Oh, haleluya, haleluya. Selamat ya, Tuhan Yesus berkati ya. Ternyata doa dari Kak Desi ya di dalam siaran live ini, kita doa bersama-sama dijawab oleh Tuhan Yesus ya. Oh haleluya, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemuliaan. Yes, wow, aku pernah didoakan minta untuk segera bekerja dan puji Tuhan bekerja yang aku inginkan. Haleluya, ya, dahsyat. Sesuai ya hati ya. Dan memang kalau kita bekerja di tempat yang kita sudah doakan, kita inginkan, dahsyat ya. Itu hati gembira jadi obat yang manjur ya. Atasan senior dan selalu oke. Gitu ya. Oke. Mari kita satu langsung dari dalam doa ya. Untuk Kak Daisy ya. Mari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Daisy. Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menjawab doa kami, yang mana Daisy bisa diterima bekerja di tempat pekerjaan yang baru. Terima kasih Bapak, sungguh besar, sungguh ajaib namamu Tuhan Yesus, sehingga Kak Daisy bisa diterima bekerja di tempat yang dia inginkan. Sekarang kami bersepakat berdoa bersama Kak Daisy dan semua teman-teman di dalam siaran live Senam Iman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk siapapun atasan senior dan atasan-atasan yang selalu membuli, menjahati kepada Kak Daisy. Tuhan kiranya jamah, Tuhan yang bela Kak Daisy. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat Kak Daisy terus naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Semua atasan seniornya tunduk kepada rohnya Daisy, sebab roh kami lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa-kuasa roh jahat, kami patahkan segala mulut-mulut yang tidak menyenangkan, tidak perkataan-perkataan yang bagus. Semuanya tunduk atas firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Kak Daisy menjadi terang, menjadi garam di tempat dia bekerja yang baru sekarang, dan menjadi contoh teladan bagi siapapun yang bekerja di situ. Tuhan berkati semua atasan, berkati semua teman-teman sejawatnya dan juga di bawahannya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Amin. Yes, haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Yes, kita lebih dari pemenang. Ya, Roma 8 ayat 37. Ya, imani itu ya, Kak Daisy ya, dahsyat ya. Yes, haleluya. Om Martin, yes, haleluya. Terima kasih semua yang sudah bergabung, selamat bergabung. Terima kasih yang sudah follow akun ini, dan juga terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah join di fans club ya, fans club dari akun ini, dan juga sudah follow Instagram dari Senam Iman. Yang mau dengarkan ulang siaran live ini ada di channel YouTube Senam Iman juga. Ya, selamat bergabung juga Kak Loister, Kak Lili, Kak Wawa ya, dan juga Kak Nining, terus Kak VG 88 ya, terus Pak Pendeta S Lala. Yes, haleluya ya, selamat bergabung ya. Jangan lupa juga untuk share ya, share akun siaran live ini ya. Haleluya, haleluya. Yes, itu tadi ya contoh-contoh yang luar biasa ya, di mana Abraham menunggu bertahun-tahun sebelum melihat janji Tuhan digenapi tentang seorang anak. Ya, Hana berdoa dengan air mata sebelum
Akhirnya Tuhan mengaruniakan Samuel. Yusuf harus lewat penjara sebelum Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin di Mesir. Daud telah diurapi jadi raja, tapi masih harus menunggu sebelum duduk di atas tahtanya. Bahkan para murid pernah menunggu dengan tekun sampai janji Roh Kudus digenapi. Amin. Masa penantian bukanlah tanda bahwa Tuhan melupakan kita. Seringkali ya, masa penantian kita tuh tempat Tuhan membentuk iman kita. Di sana kita belajar untuk percaya, bukan karena kita sudah melihat hasilnya, tetapi karena kita mengenal sosok pribadi yang memberikan janji, yaitu siapa? Ketik. Coba, yes, jelas. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Haleluya, haleluya. Selamat bergabung juga Kak Apolos, Mauboy. Amin ya. Kak Loistad, Kak Julian, Kak Wiwi, Wir, Dani ya. Nah, itu dia. Karena saat masa penantian itu Tuhan tuh nggak ngelupain kita, ya. Tuhan itu begitu dahsyat. Jesus Christ begitu dahsyat, ya. Ketika Tuhan kelihatannya diam, bukan berarti dia nggak bekerja loh, ya. Akar pohon bertumbuh dalam kegelapan, dalam keheningan. Ya, sebelum akhirnya menghasilkan buah. Demikian juga Tuhan Yesus sering bekerja di balik layar kehidupan kita. Tuhan Yesus yang mengatur waktu. Tuhan Yesus yang membuka jalan. Tuhan Yesus mempersiapkan hati kamu, hati saya. Dan pada waktu yang tepat, Tuhan Yesus akan menggenapi rencananya. Karena itu, malam ini jangan biarkan penantian berubah menjadi keputusasaan. Biarkan penantian menjadi kesempatan untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita renungkan 3 firman Tuhan yang akan menguatkan hati setiap orang yang sedang menunggu jawaban doanya. Ya, kepada Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Ya, ayat pertama ada di Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ketik amin ya. Jangan lupa untuk tap-tap layar dan share kepada siapapun ya, untuk siaran live kali ini ya. Haleluya. Nah, ayat ini tidak berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan akan terhindar dari masa penantian. Amin. Ya. Haleluya. Ya, amin ya Kak Ria Situmorang ya. Yes, amin Kak Sitar. Haleluya, haleluya. Yes. Yesaya 40 ayat 31. Saran saya teman-teman juga ikut ketik ya ayatnya dari mana, Yesaya 40 ayat 31, sehingga otak kita juga langsung ikut merekam itu, hafal langsung ya. Itu teknik brain gym ya, teknik senam otak ya. Oke. Seperti firman Tuhan di Yosua 1 ayat 8, di mana kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yesaya 40 ayat 31, saya ulangi, saya baca. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, yes. Jadi sebaliknya ayat ini menunjukkan bahwa dalam penantian itu Tuhan memberikan sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Yes, kekuatan yang baru. New power. Seringkali ya kita berpikir bahwa kekuatan datang setelah doa dijawab. Salah. Tapi firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan Yesus justru memberi kekuatan selama proses menunggu. Oke. Jadi buat kamu yang dalam proses menunggu jawaban doamu, Tuhan sudah berikan duluan kekuatan yang baru. Wow, haleluya. Yes. Itu dia. Jadi sebelum doamu dijawab, Tuhan sudah kasih dulu kekuatan yang baru. Tuhan sudah kasih damai sejahteranya yang baru. Setiap hari. Selalu baru. Setiap hari. Yes, seperti itu. Tuhan Yesus menopang hati yang mulai lelah. Tuhan Yesus menghibur jiwa yang mulai putus asa. Tuhan Yesus memberikan shalomnya, damai sejahteranya ketika keadaan belum berubah. Perhatikan gambaran tentang Raja Wali. Raja Wali itu tidak melawan badai dengan kepanikan. Malah dia, Raja Wali, memanfaatkan arus angin yang badai itu, yang keras kencang itu, untuk terbang makin tinggi. Dilebarin tuh sayapnya. Itu Raja Wali. Makin gede badainya, dia lebarin tuh sayapnya, dia terbang makin tinggi, mengangkasa. Badai mungkin tetap datang, masa penantian mungkin terasa panjang, tapi ketika kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus, Dia memakai setiap musim kehidupan untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ayo nyanyi sama-sama kita ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Yes, ketik amin ya. Ketik amin. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Badai tetap datang, masa penantian mungkin terasa panjang, tapi ketika kita terus tetap berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Bahkan Tuhan Yesus makin dekat
dengan kita. Karena apa? Dia hanya sejauh doa. Berseru, amin Kak Loister, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Amin. Mungkin malam ini kamu belum menerima jawaban dari yang kamu harapkan, dari yang kamu doakan. Tapi jika kamu melihat ke belakang, bukankah Tuhan sudah berkali-kali menunjukkan kesetiaannya? Amin. Tuhan Yesus memelihara kamu sampai hari ini. Tuhan Yesus gak pernah ninggalin kamu. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama, akan terus menyertai kamu sampai jawaban doamu kamu lihat, kamu dapatkan. Karena itu, jangan ukur kasih Tuhan Yesus dari seberapa cepat doamu dijawab. Ya, ukurlah kasih Tuhan Yesus dari salib Tuhan Yesus. Yes, amin. Ya, ketik amin. Di sanalah, di kayu saliblah bukti terbesar bahwa Dia mengasihi kamu tanpa syarat. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang telah tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yes, di atas kayu salib itu kasih yang terbesar, karya yang terbesar. Di sanalah bukti kasih setia, kasih cintanya Tuhan Yesus. Selalu mengasihi kamu tanpa syarat. Yes, amin ya, haleluya. Oke, baik Kak Loister, boleh diketik lagi ya tadi ya Kak Loister ya, minta didoakan. Amin ya, oke. Tadi tapi setelah banyak menerima tantangan ya, oke. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Amin ya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Loister dan juga suami. Tuhan pimpin setiap langkah dari suami Kak Loister dan juga Kak Loister dipimpin oleh Roh Kudus, dan apapun yang dikerjakan oleh suami sebagai pimpinan jemaat selalu diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya selalu berhasil. Selalu hidupnya suci kudus, perkataannya suci kudus, pikirannya suci kudus, perbuatannya suci kudus. Apapun tantangan yang dia hadapi, kami percaya Tuhan Yesus yang jaga mereka begitu taat kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat bersama Kak Loister sambil mengucap syukur. Amin. Ya, percaya ya Kak Loister ya, tantangan itu biasa. Yang penting mata kita tetap menuju kepada Tuhan Yesus, tertuju kepada Tuhan Yesus. Yes, seperti cerita waktu Yesus berjalan di atas air dan Petrus bertanya, kalau benar Engkau Tuhan, suruhlah aku untuk datang kepadamu, jalan di atas air. Datanglah, dan apa yang terjadi? Petrus bisa berjalan di atas air. Saat pandangan Petrus kepada Tuhan Yesus
dia bisa berjalan di atas air. Artinya mujizat terus terjadi. Tapi pandangannya tergeser sedikit gara-gara badai yang menggoyangkan kepala dia, dan dia muncul sedikit aja rasa takut, dia langsung tenggelam. Dan saat itu juga Tuhan Yesus yang pegang tangan Petrus. Karena saat Petrus tenggelam, Petrus katakan, Tuhan tolonglah aku. Saat dipegang tangannya, masihkah engkau kurang percaya, kurang iman? Yes, haleluya. Jadi beriman ya kalau Esther ya, bersama suami selalu berdoa bersepakat ya, dan selalu hidup suci kudus ya, bekerja yang jujur, dan selalu menjadi teladan. Buah roh, Galatia 5 ayat 22-23 selalu dilakukan ya. Selalu bersandar kepada Tuhan Yesus, selalu undang Tuhan Yesus di dalam setiap pekerjaan, dalam rencana, apapun ya kalau Esther ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes. Terima kasih semua teman-teman yang sudah follow akun ini. Terima kasih yang sudah kasih gift. Terima kasih yang sudah join di fans club, dan juga sudah follow akun Instagram dari Senam Iman, dan juga dengarkan siaran ulang dari live Senam Iman ini di channel YouTube Senam Iman. Haleluya. Yes. Nah, jadi kita teruslah berharap, teruslah berdoa, teruslah percaya. Sebab tidak ada doa yang dinaikkan dengan iman yang sia-sia di hadapan Tuhan Yesus. Kadang jawaban Tuhan Yesus datang segera. Kadang Tuhan Yesus berkata, tunggu. Tapi apapun jawaban dari Tuhan Yesus, Tuhan selalu memberikan yang terbaik menurut hikmatnya dan kasihnya. Dan malam ini biarlah hati kamu beristirahat dalam keyakinan dengan iman bahwa Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kamu akan tetap setia menyelesaikan sampai pada waktunya yang sempurna. Haleluya. Yes. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Yes. Itulah ayat pertama dari 3 ayat yang kita ucapkan, ayat Alkitab sebelum tidur, untuk kita yang menantikan jawaban doa dari Tuhan. Amin. Yes. Kita masuk ke ayat yang kedua ya, dari 3 ayat Alkitab yang kita ucapkan sebelum kita tidur. Ayat kedua terambil dari Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Haleluya. Ada ya satu kata itu yang diulang 2 kali dalam ayat ini, Mazmur 27 ayat 14, yaitu apa? Nantikanlah. Nah, pengulangan ini menunjukkan bahwa menunggu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada saat-saat ketika hati mulai lelah. Doa yang dulu penuh dengan semangat kita berdoa gitu, perlahan-lahan berubah menjadi pertanyaan. Kita mulai tanya, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Nah, tapi Daud mengingatkan bahwa penantian bukanlah waktu untuk menyerah. Oke. Justru dalam penantian Tuhan Yesus sedang membentuk hati kamu, membentuk hati saya, membentuk hati kita. Perhatikan bahwa firman Tuhan tidak berkata, nantikanlah Tuhan sambil merasa kuat. Enggak gitu. Sebaliknya, firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yes, artinya kita perlu terus mengarahkan hati kepada Tuhan, meskipun keadaan belum berubah. Iman bukanlah menunggu sambil melihat bukti. Bukan. Iman adalah tetap percaya meskipun bukti itu belum terlihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat.
Ya, seringkali Tuhan Yesus lebih dulu membentuk karakter kamu sebelum memberikan jawaban doa kamu. Yes, Tuhan Yesus mengajarkan kesabaran. Tuhan Yesus menumbuhkan kerendahan hati. Tuhan Yesus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kita agar mampu kelola berkat yang akan dikasih ke kamu. Berkatnya banyak, tapi dibentuk dulu bejananya, kamunya. Ya, jadi bayangkan seorang petani yang sudah menabur benih. Dia tuh nggak gali tanah setiap hari untuk mastiin benih itu bertumbuh. Iya kan? Kamu gitu juga kan? Misalnya benih pohon mangga kayak benih padi kayak udah kamu tanam, kayak petani-petani itu udah ditanam, besok atau lusa nggak mungkin dong gali di sebelahnya untuk ngelihat nih gimana udah tumbuh apa belum. Nggak gitu kan? Nggak gitu. Jadi petani tanam begitu, nah benihnya itu udah dibawa dalam tanah, nggak kelihatan dia gimana tumbuhnya. Iya kan? Nah, dia tetap nyiram. Petani itu tetap siram. Terus petani itu tetap ngerawat. Ya kan, dikasih pupuk di tanahnya gitu loh. Terus petani itu tetap percaya bahwa pada waktunya akan datang musim panen. Nah, juga sama, doa-doa kita juga sama. Doa-doa kita dari firman Tuhan. Doa-doa kita dari ayat-ayat Alkitab. Ya, kita berdoa sambil mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Nah, saat kita ucapkan doa kita, itu seperti menanam, menabur. Itu benih yang pasti tumbuh, yang pasti panen. Iya kan? Apalagi doa kita, doa kamu, banyak ayat Alkitab yang kamu ucapkan dalam doa kamu. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan melakukan pekerjaan dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin, ketik amin ya, ketik amin, ketik terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, itu dia. Jadi walaupun kita belum lihat hasilnya, percaya pasti panen. Percaya pasti Tuhan Yesus jawab, karena kita punya Tuhan yang hidup dan omnipresent. Tuhan yang hidup. Dia mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan kembali untuk menjemput kita, mempelainya. Haleluya. Yes. Dan pada waktu Tuhan akan jawab. Ya, doa-doa kita pasti dijawab sama Tuhan. Mungkin kita belum lihat hasilnya, tapi lihat, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Setiap doa kamu yang kamu naikkan dengan iman, itu ada di hadapannya. Setiap doa sambil kamu menangis, setiap tetes air matamu berharga di mata Tuhan. Ya, setiap tetes air matamu berharga di mata Tuhan. Itu dia. Dan pada waktunya, pada waktu yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan Yesus akan jawab dengan cara yang terbaik menurut kehendaknya. Karena itu jangan biarkan lamanya penantian kamu membuat kamu meragukan kasih Tuhan Yesus. Yes, amin. Jadi tetaplah berharap, tetaplah setia, sebab Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Amin. Amin ya Kak Ancis ya, thank you. Kalau Esther, yes, amin. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Jangan lupa ketik amin, terima kasih Tuhan Yesus. Ketik haleluya, ketik puji Tuhan, yes, amin, yes. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janjimu. Amin. Kita masuk ke ayat yang ketiga dari rangkaian 3 ayat Alkitab yang kita ucapkan sebelum kita tidur. Ayat ketiga terambil dari Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, ketik amin ya. Di tengah dunia yang serba cepat, kita itu terbiasa menginginkan jawaban yang instan. Iya kan? Pesan apa misalnya WA, zaman dulu SMS gitu. Dalam hitungan detik. Informasi langsung muncul dalam sekejap. Tapi hubungan kita dengan Tuhan Yesus tidak dibangun di atas kecepatan. Ya, kalau Kasulastri Gultom, yes, amin. Terpujilah Bapa di sorga sebab Dia baik, semua diberkatinya. Yes, amin Kak Sulastri ya. Tuhan Yesus juga berkati Kak Sulastri Gultom ya. Dahsyat ya, amin, amin. Kalau Esther juga, yes, dahsyat. Karena itulah ya, sebagai contoh ya, Ratapan Yeremia ditulis pada masa yang penuh penderitaan. Ratapan Yeremia ditulis pada masa yang penuh penderitaan. Harapan bangsa itu tampak lenyap. Tapi di tengah keadaan yang begitu gelap, Yeremia tetap berkata, Tuhan adalah baik. Betapa luar biasanya iman seperti ini. Amin ya. Ia tidak berkata bahwa keadaannya baik. Yeremia malah berkata bahwa Tuhan tetap baik. Inilah dasar pengharapan orang percaya. Kebaikan Tuhan Yesus tidak berubah hanya karena keadaan kita berubah. Lagunya gimana tuh? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Yes, itulah dasar pengharapan orang percaya. Kebaikan Tuhan tidak berubah hanya karena keadaan kita berubah. Ketika doa belum dijawab, Tuhan Yesus tetap baik loh. Buat saya, buat kamu. Ya, saat pintu belum dibuka sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap baik. Ketika kita belum memahami rencana Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap baik. Ketik amin, ketik haleluya, ketik terima kasih Tuhan Yesus. Ketik nama Yesus. Nama Yesus berkuasa di langit, di bumi, di sorga. Nama Yesus punya power. Siapapun yang mendengar nama Yesus pasti dijamah oleh Roh Kudus. Siapa yang menulis, siapa yang menyebut nama Yesus, pasti Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Haleluya. Ya. Nah, Yeremia juga berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam di sini bukan berarti pasif atau nyerah, bukan. Diam berarti hati kita itu tenang karena percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Yes, selamat bergabung Pendeta Samuel Coki Panjaitan. Yes, amin. Kak Sri Nomi ya. Nah, ada saatnya kita harus berhenti memaksa keadaan berjalan sesuai keinginan kita. Terus berkata, Tuhan aku percaya kepada waktumu, itu aja. Makasih Tuhan Yesus. Penantian yang disertai iman bukanlah waktu yang terbuang. Seperti yang saya katakan tadi, seperti kita menabur, menanam. Ya pasti ada panen. Pasti bertumbuh. Kita nggak lihat prosesnya. Tapi kita tetap setia, tetap percaya, tetap berdoa. Wow, haleluya. Haleluya. Ya, seperti contoh tadi, Kak Grace tadi ya, kalau tidak salah ya. Yang sebelumnya di siaran live itu, kita berdoa bersama-sama untuk dapatkan pekerjaan, dan akhirnya Tuhan menjawab doa Grace, doa kesepakatan di dalam siaran live ini, di Senam Iman ini, dan dapatkan pekerjaan.
Walaupun ada tantangan yang baru dari senior-seniornya di kantor, tidak masalah. Tuhan Yesus tetap berjalan lebih dulu di depan kita. Ada amin? Ketik amin dan ketik terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, haleluya. Ya. Jadi penantian yang disertai dengan iman itu bukan waktu yang terbuang sia-sia. Sering malah justru pada musim inilah Tuhan memperdalam hubungan kita dengannya. Yes. Kita belajar berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, ya kan? Kamu pasti lebih sungguh-sungguh. Apalagi doa kamu selalu ambil firman Tuhan Yesus. Ambil dari ayat Alkitab, bawa dalam doa kamu. Yes. Dahsyat, ya. Terima kasih ya yang sudah follow akun ini. Terima kasih sudah kasih gift. Terima kasih yang sudah join di fans club dan juga follow Instagram dan dengarkan rekaman dari live ini ada di channel YouTube Senam Iman. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati kamu, ya. Amin. Jadi kita belajar berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Kita belajar bersandar kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kita belajar bahwa hadirat Tuhan lebih berharga daripada jawaban doa yang kita nantikan. Iya kan? Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak ada kemuliaan-Mu. Amin. Jadi mungkin malam ini kamu masih nunggu. Jangan biarkan penantian kamu mencuri damai sejahtera kamu, mencuri sukacita kamu. Tapi jadikan masa penantian sebagai kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan. Percaya, Tuhan Yesus yang pegang masa depan kita. Kamu gak pernah kehilangan kendali, gak pernah. Apa yang sedang kamu nantikan mungkin belum tiba hari ini. Amin. Amin Kak Anita. Anita Simaibang. Amin. Yes. Haleluya. Ya. Jadi apa yang kamu sedang nantikan mungkin belum tiba. Belum tiba nih hari ini mungkin. Tapi Tuhan Yesus sedang mempersiapkan waktu yang baik. Bejananya udah siap dulu. Hati kamu udah siap dulu. Karakter kamu sudah dibentuk dulu. Tahan uji dulu. Tekun berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dan ketika waktu Tuhan tiba, kamu akan melihat bahwa penantian bersama Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Amin. Yes, ketik amin. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi renungan sebelum kita istirahat tidur adalah sebelum kita menutup mata untuk tidur malam hari ini, ingatlah satu kebenaran yang sangat indah. Tidak ada doa yang diabaikan oleh Tuhan. Mungkin ada doa yang dijawab dengan segera. Ada doa yang dijawab secara berbeda dari harapan kita. Dan ada doa yang dijawab setelah melalui masa penantian. Namun satu hal yang pasti, Tuhan selalu mendengar. Seringkali kita menganggap penantian sebagai tanda bahwa Tuhan sedang diam. No. Padahal bisa jadi justru pada saat itulah Tuhan sedang bekerja paling dalam. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa
Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, Tuhan sedang membuka jalan yang belum bisa kita lihat. Amin. Tuhan Yesus sedang mempertemukan orang-orang yang tepat untuk menjawab doamu. Tuhan Yesus sedang mengatur waktu yang sempurna. Dan mungkin Tuhan Yesus sedang membentuk hati kamu, hatiku, agar siap menerima jawaban yang telah Tuhan Yesus sediakan. Ya, jadi kalau malam ini kamu masih menunggu jawaban doamu, jangan biarkan hati kamu dipenuhi keraguan. Tetapi penuhi hati kamu dengan firman Tuhan. Banyak banget janji Tuhan Yesus ada dalam Alkitab. Ya, karena firman Tuhan Yesus lebih dapat dipercaya daripada perasaan kamu, apalagi informasi dari luar, apalagi dari komentar-komentar orang, apalagi dari hujatan-hujatan orang, apalagi dari bullying orang, apalagi dari label-label yang Tuhan berikan kepada kamu. Semuanya harus diuji dengan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dicobai di padang gurun oleh si iblis di Matius 4. Selalu diawali jawaban Tuhan Yesus, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yes, selalu jawabannya adalah pedang iman, perisai iman. Ya, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi jangan ukur kasih Tuhan Yesus itu dari cepat atau lambatnya jawaban doa kamu terjawab. Tapi ukur kasihnya Tuhan Yesus dari kesetiaannya yang telah menyertai hidup kamu sampai hari ini. Bukankah Dia telah memelihara kamu? Ya, bukankah Tuhan Yesus sudah pelihara kamu? Setiap detik mujizatnya selalu Dia nyatakan kepada kamu. Coba seperti di siaran live sebelum-sebelumnya. Tarik nafasmu, pegang dadamu, jantungmu, dengarkan degupannya dari jantungmu. Ya, itu mujizat dari Tuhan Yesus. Itu kasih setianya Tuhan Yesus. Amin. Yes, ketik amin. Ketik terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus yang telah menolong kamu melewati banyak pergumulan-pergumulan kamu sebelum-sebelumnya? Amin. Haleluya ya. Dahsyat. Jadi selalu ingat kasih setia Tuhan. Kita nyanyi yuk. Sebelum kita doa, ya. Doa sama-sama sebelum kita tidur. Lagu yang favorit banget. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia, amin. Kalau Esther, Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Amin, yes dan amin. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Dia
Dia mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku sepanjang hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Amin. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan Yesus begitu dahsyat. Jadi mungkin malam ini kamu belum tahu gimana Tuhan akan menjawab doamu. Amin, amin, amin ya Kak Loister ya, dahsyat. Ya, amin ya teman-teman ya. Ketik amin, ketik terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saat ini mungkin kamu belum tahu gimana Tuhan akan jawab doa kamu. Tapi kamu bisa tidur dengan tenang karena tahu siapa yang pegang hari besok. Jadi serahkan masa depan kamu kepadanya. Percayalah, waktu Tuhan tiba, kamu akan ngerti kenapa Dia minta kamu nunggu. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, my fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth of living because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Jadi kita akan berdoa bersama-sama di siaran live kali ini. Mari kita satukan hati dan kita bersatu dalam doa. Ya, kalau Esther dan semua teman-teman yang sedang mendengarkan siaran live ini, mari kita satu dalam doa, karena doa adalah nafas orang percaya. Mari. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Dan saat ini kami datang kepadamu Bapa, membawa semua harapan yang masih kami nantikan. Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui air mata yang pernah jatuh saat kami menunggu jawaban doa kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, saat kami menunggu walaupun terasa panjang, maka berikan kami kekuatan dan kuatkan selalu iman kami Bapa. Jangan biarkan kami menjadi tawar hati. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa rencana-Mu selalu lebih indah, lebih baik, lebih dahsyat daripada rencana kami. Ajar kami Bapa untuk tetap setia, untuk berdoa meskipun belum lihat jawaban doa kami. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan pekerjaan kami. Kami serahkan pelayanan kami. Kami serahkan kesehatan kami dan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan biarlah malam ini kami dapat istirahat, kami boleh tidur tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir. Karena kami percaya Engkau tetap bekerja ketika kami
tidak melihatnya. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaga kami sepanjang malam istirahat kami. Bangunkan kami besok pagi dengan iman yang baru, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, keyakinan yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang baru, urapan yang baru, yang Engkau akan tuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku-saudaraku yang terkasih, kalau malam ini kamu masih berada dalam musim penantian, jangan kehilangan harapan ya. Tuhan Yesus gak pernah lupa. Tuhan Yesus gak pernah terlambat jawab doa kamu. Dan Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Ya, mari kita ingat kembali 3 janji firman Tuhan yang telah kita renungkan malam ini. Ya, amin Kak Risanti, amin Kak Loister, amin ya kita semuanya ya. Kita ingat 3 janji firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Haleluya, amin Kak Syarbat Hazara. Haleluya, ya. Ya. Ayat Tuhan yang pertama adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Iya. Sebentar. Iya. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Ketika kekuatan Anda mulai habis, Tuhan akan menjadi sumber kekuatan yang baru. Amin. Yes, itu firman Tuhan yang pertama dari 3 ayat Alkitab. Dan ayat yang kedua, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mazmur 27 ayat 14. Amin. Ya. Dan yang ketiga, ya, dari Mazmur yang tadi dulu ya, Mazmur 27 ayat 14. Jangan nyerah di tengah perjalanan, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dan firman yang ketiga, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, bahkan ketika jawaban belum terlihat. Karena itu, tidurlah malam ini dengan hati yang tenang, bukan karena semua doa telah dijawab, tapi karena kamu percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu setia. Tuhan Yesus yang selalu setia. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi hati kamu, menguatkan iman kamu, dan menolong kamu tetap berharap sampai waktu Tuhan dinyatakan. Selamat tidur, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kamu. God will make a way where there seems to be no way. He works in way you cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amin. Yes. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah follow akun ini. Dan terima kasih sudah join di fans club. Terima kasih yang sudah follow Instagram Senam Iman. Dan juga subscribe channel YouTube Senam Iman. Ya, kita jumpa lagi di siaran live berikutnya di hari Jumat malam dari serial Ucapkan 3 ayat Alkitab sebelum tidur di masa-masa penantian kamu. Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya. Shalom semuanya ya. Terima kasih ya. God bless you.